Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan minna ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, jami'i masyayikhina masyayikhina al-ahya'i minhum wal amwat, khasah ila hadrati Magaji Ali Zuhdi, Magaji Abdul Hamid, Magaji Nur Ihsan, Magaji Abdul Karim, Magaji Marzuki Dahlan, Magaji Mahrusali, Magaji Johari, Magaji Saleh, Magaji Muhammad Maksum Johari, Magaji Ahmad Idris Marzuki, Magaji Imam Yahya Mahrus, Magaji Abdul Aziz Mansur, Magaji Haji Maimun Zubair, Jami' Masyai Ma'had Lirboyo, Mu'allifil Qutubil Lati Ta'allamnaha wa 'allamnaha, khususan Sayyidi Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi, Sayyidi Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Muhammad Sunhaji, Sayyidi Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Syafi'i, Sayyidi Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Aswihani, Sayyidi Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maridad Al-Fanani, Sayyidina Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Sayyidi Syekh Abi Zakaria Yahya bin Sharaf Al-Nawawi, Syekhi wa murabbi ruhi wa mursyidi al-habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya Ba'alawi, Sayyidi Syekh Tajuddin bin Atta'il al-Sakandari al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, rahimahumullah wa ajarahumullah. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatah min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah Perumahan Anggrek Sari, yang kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pagi hari ini dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya Allah, kita bisa bermujalasah, berkumpul bersama di tempat yang sangat mulia dan di majlis yang sangat mulia, di rumahnya Allah, di majlis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis kemuliaan ini menjadi sababiyah Allah benar-benar berkenan memuliakan kita semua, baik di dunia yang fana ini maupun kelak di akhirat yang langgeng dan abadi. Amin. Amin. Allahumma amin. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan ucapan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga berkah doa sholawat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menggolongkan kita semua hamba-hambanya yang benar-benar mendapatkan syafaatnya Rasulullah, mulai kita hidup di dunia ini, terlebih saat kita nanti dikumpulkan di hari kiamat
Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Saya diberi amanat untuk membacakan sebuah kitab karya beliau Al-Imam An-Nawawi, yakni kitab Al-Adhkar. Insyaallah 1 bulan 2 kali. Mudah-mudahan bisa istiqomah dan kita semua mendapatkan keberkahan dari kitab Al-Adhkar dan juga dari pengarangnya. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan yang pertama ini tentu kita perlu mengenal tentang siapa Imam An-Nawawi, pengarang kitab Al-Adhkar. Kita perlu mengetahui manaqib beliau, biografi beliau meskipun sekilas. Sungguh ketika ada sebuah majelis, di majelis itu dibacakan manaqib seorang ulama, manaqib hamba-hamba Allah yang soleh, terlebih manaqib atau riwayat hidupnya para nabi dan rasul, terlebih lagi manaqibnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini akan menjadi sebab Allah turunkan rahmat di majelis tersebut dan Allah turunkan rahmat kepada siapapun yang hadir di majelis tersebut. Ada sebuah riwayat dari beliau sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau katakan dzikrul anbiya minal ibadah. Menyebutkan para nabi, menceritakan tentang sirah atau kisahnya para nabi, ini ibadah. Makanya ada majelis maulid yang diantara tujuannya adalah untuk menceritakan biografi beliau Rasulullah, mulai lahir sampai meninggal. Ini ibadah. Zikrul anbiya ibadah, wa zikrus salihin kafaratun lidzunub. Menceritakan orang-orang yang soleh. Ada tradisi di masyarakat kita umat Islam yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, tradisi mengadakan majelis manaqiban. Manaqib di mana di majelis tersebut dibacakan biografinya orang soleh. Ada manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada manaqibnya Syekh Saman, ada manaqibnya Syekh Tijani, ada manaqibnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ini majelis yang sangat mulia karena lewat majelis itu, kata sahabat Mu'adz bin Jabal, kafaratun lidzunub, bisa melebur dosa-dosa orang yang hadir di majelis itu. Usahakan kalau ada majelis manaqib hadir, sebab perkara yang bisa menjadi sebab terampuninya dosa kita itu bukan hanya istighfar. Dengan modal hadir di majelis manaqib saja kafaratun lidzunub, kata sahabat Mu'adz bin Jabal. Wa dzikrul maut shadaqah, mengingat mati sedekah. Wa dzikrul qabri yuqarribukum minal jannah, mengingat tentang alam kubur, menceritakan tentang alam kubur, ini akan mendekatkan kita semua menuju kepada surganya Allah. Yang disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal inilah termasuk salah satu dalil dari sekian dalil sehingga para ulama kita mentradisikan kepada umatnya ada majelis manaqib, ada majelis maulid,
ada majlis di mana di majlis tersebut diceritakan meskipun tidak keseluruhan sekilas tentang terjamah kalau bahasa Arabnya, biografi atau riwayat hidupnya sholihin, riwayat hidupnya ulamaul amilin, riwayat hidupnya para nabi, para rasul dan hamba-hamba Allah yang punya kedekatan, yang punya makom dan derajat tinggi di sisi Allah. Bahkan beliau salah satu gurunya Imam Ahmad bin Hambal yang bernama Imam Sufyan bin Uyainah itu mengatakan, inda dzikri sholihin tanazzalur rahmah. Ketika ada majlis di situ diceritakan tentang kisah hidupnya orang-orang soleh, maka sungguh Allah akan turunkan rahmat di majlis itu. Allah akan turunkan rahmat pada siapapun yang hadir di majlis tersebut. Kalau kita mengikuti manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Lujainid Dani, karya beliau Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji, di sana beliau mengatakan id bi dzikrihim, di muqaddimahnya itu, sebab dengan menuturkan, menceritakan riwayat hidupnya orang-orang yang soleh, yang sebab menceritakannya menjadi motivasi kita ingin meniru meskipun tidak 100% sebagian dari riwayat hidupnya. Kata beliau Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji, tuftahu abwabus sama'il aliyah, maka sungguh akan menjadi sebab pintu-pintu langit akan dibuka oleh Allah, dan lewat situlah Allah turunkan rahmat. Sehingga di pertemuan perdana ini saya akan membacakan sekilas tentang tarjamah atau biografi beliau Imam An-Nawawi, pengarang kitab Al-Adhkar, yang insya Allah akan kita kaji 2 kali dalam sebulan di masjid yang mulia ini. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam mazhab Syafi'i itu ada 2 nama Imam Nawawi. Yang satu pengarang kitab Al-Adhkar, beliau ini lahir dan juga meninggal di sebuah daerah yang bernama Nawa, masuk wilayah Syria sekarang, dekat dengan Damaskus Syria. Yang kedua, ini Imam Nawawi asli ulama yang lahir dan besar di Nusantara, yakni beliau nama lengkapnya Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, dari Tanara, Banten, yang lebih terkenal dengan sebutannya Syekh Nawawi Banten. Guru-guru kami ini sering menyampaikan untuk membedakan antara Imam Nawawi Banten dan Imam Nawawi yang dari Timur Tengah. Kalau menyebut Imam Nawawi Banten itu Imam Nawawi. Kalau yang Imam Nawawi dari Nawa, pengarang kitab Al-Adhkar, itu adalah Imam An-Nawawi. Itu untuk membedakannya. Nama lengkap beliau Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Mazhabnya Syafi'i. Lahir pada tahun 631 Hijriah, meninggal pada tahun 676 Hijriah. Jadi beliau termasuk ulama yang hidup di abad ke-7 Hijriah. Umurnya 45 tahun.
tapi karyanya, kesalehannya, kemanfaatannya ini seperti orang yang punya umur ratusan tahun. Makanya para ulama sering dalam karya-karyanya ketika menjelaskan tentang umur yang barokah itu ya Imam An-Nawawi 45 tahun umur beliau, tapi karyanya, kemanfaatan yang dirasakan oleh umat ini seperti orang yang punya umur panjang. Itu umur barokah. Umurnya sedikit tapi seperti umur yang panjang. Makanya ketika kita berdoa, ya Allah panjangkan umur kami, bisa jadi memang dipanjangkan benar, bisa jadi pendek tapi seperti umurnya orang yang panjang. Karena pada umur kita yang pendek itu kita bisa melakukan banyak kebaikan sebagaimana orang yang umurnya panjang. Ini umur barokah. Kalau umur yang tidak barokah yang Nabi sebut dalam sebuah hadisnya, syarrun nas man tala umruh wa syarru amalu. Manusia yang terburuk itu manusia yang Allah kasih umur panjang tapi amalnya buruk. Itu dia panjang umurnya, cuma kebaikan yang dilakukan ini sangat sedikit seperti orang yang pendek umurnya. Oleh karena itulah ada ulama yang ketika berdoa jangan hanya minta panjang umur, tapi umur yang barokah. Untuk apa panjang umur kalau tidak barokah? Kita dicela oleh Rasulullah, diberi sebutan yang jelek oleh Rasulullah, syarrun nas, manusia yang terburuk. Nah, Imam An-Nawawi ini meskipun umurnya hanya 45 tahun, karyanya subhanallah sangat banyak. Kalau judul karyanya kurang lebih 40 judul kitab. Tapi satu judul ada yang 23 jilid, ada yang 8 jilid, ada yang banyak jilid. Sehingga ulama mengatakan kok seandainya umurnya Imam An-Nawawi mulai lahir sampai meninggal itu dihitung dan dibandingkan dengan karyanya, setiap hari mulai lahir itu mengarang satu lembar karya sampai meninggal itu masih lebih karangannya. Ini umur yang luar biasa, umur yang barokah. Wa huwa muhaddisun, beliau ahli hadis. Bukan hanya ahli hadis tapi karya-karyanya dalam ilmu hadis sangat banyak. Ada Riyadhus Shalihin, ada Al-Arba'in An-Nawawi, ada Al-Adhkar. Ini juga termasuk kitab yang menjelaskan tentang hadis. Cuma di kitab Al-Adhkar ini Imam An-Nawawi juga menjelaskan tentang fikihnya, juga menjelaskan tentang hadis-hadis masalah akidah, masalah akhlak. Dan beliau sisipkan juga dalam kitab Al-Adhkar ini perbedaan pendapat di antara ulama dalam menghukumi satu perkara. Ini kelebihannya Al-Adhkar. Makanya karena begitu pentingnya umat Islam untuk memiliki Al-Adhkar, para ulama itu sampai mengatakan ba'id dar washtaril adhkar. Jual rumahmu untuk beli kitab Al-Adhkar. Murah Pak, murah. Makanya berharap nanti kedepannya nyimak ya, yang tidak bisa bahasa Arab terjemah paling tak ada 100.000. Padahal kita beli kuota saja per bulan terkadang lebih dari itu. Ba'id dar washtaril adhkar. Jual rumahmu dan beli kitab Al-Adhkar. Karena begitu pentingnya kitab Al-Adhkar untuk umat Islam. Wa faqih, beliau ulama ahli fikih. Fikih bermadzhab Syafi'i. Wa lughawiyun, beliau ulama ahli bahasa.
Dan beliau ini hidup sezaman dengan pengarang kitab Alfiyah, Asy-Syaikh Abi Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Malik Al-Andalusi, Imam Ibnu Malik. Belajar nahwu sorofnya Imam An-Nawawi ini langsung kepada pengarang kitab Alfiyah. Bukan hanya sebab belajar tersebut menjadi alim, tapi beliau juga punya banyak karya tentang gramatikal Arabik, ilmu nahwu dan sorof. Lughawiyun, ahli sastra. Wa ahadu abrazi fuqaha Syafi'iyah, salah satu ulama bermadzhab Syafi'i yang sangat masyhur, yang sangat disegani, yang lewat beliaulah madzhab Syafi'i ini ibarat sinar yang zaman itu tidak begitu bersinar, bahkan mulai redup. Dengan adanya Imam An-Nawawi, madzhab Syafi'i ini kembali bersinar seperti di zamannya Imam Syafi'i. Istahara bi kutubihi, terkenal dengan karya-karyanya, wa tasanifihi, karangan-karangannya al-adidah yang jumlahnya sangat banyak. Fil fikhi, karya-karyanya itu menjelaskan tentang fikih, wal hadis, hadis, lughah, tarojim, biografi para ulama, Riyadus Shalihin contohnya, ini hadis arba'in, hadis minhajut talibin, ini fikih raudhatul talibin, fikih, itu semua karya beliau. Bahkan beliau punya satu karangan yang mensyarahi kitab Sahih Muslim, subhanallah. Judulnya Al-Minhaj. Buku induk hadis setelah Sahih Bukhari itu Sahih Muslim. Itu disyarahi oleh beliau, diberi komentar dan penjelasan oleh beliau secara detail maksud dari hadis-hadis yang ada pada kitab Sahih Muslim lewat karyanya yang berjudul Al-Minhaj. Itu dulu waktu kita di pesantren 7 jilid. Tapi sekarang kemarin teman beli karena jilidnya itu agak dikecilkan, lebih dari itu. Dulu di perpustakaan pesantren kami, salah satu karya beliau yang paling besar itu kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' ini mensyarahi kitab Al-Muhadzab karya beliau Imam Syairazi. Itu 23 jilid, tapi jilidnya besar. Sekarang diperkecil, ada yang sampai 30 jilid. Satu judul kitab. Umurnya hanya 45. Kita sudah 50 tahun, 60 tahun, satu karya pun enggak, Bu. Bukan hanya enggak punya karya, mengkaji karya para ulama juga males. Masya Allah, umur beliau sungguh sangat barokah. Wa yusafu bi annahu muharrirul mazhab Syafi'i. Para ulama ini memuji beliau dengan adanya Imam An-Nawawi, mazhab Syafi'i kembali cemerlang, mazhab Syafi'i kembali syiar, pengikut mazhab Syafi'i semakin banyak. Haitsu istaqarral amal baina fuqaha asy-Syafi'i, dan ketika ada perbedaan pendapat di antara ulama mazhab Syafi'i dalam satu hukum, ini kaul yang rojeh, kaul yang diunggulkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i adalah pendapatnya Imam An-Nawawi. Makanya beliau diberi banyak julukan oleh para ulama, Syekhus Syafi'iyah, gurunya para ulama mazhab Syafi'i. Bahkan kalau kita belajar fikih mazhab Syafi'i, kitab-kitab fikih bermadzhab Syafi'i, kok di situ diucapkan asy-syaikhani, qala asy-syaikhani, berkata dua guru besar dalam mazhab Syafi'i. Syaikhani itu adalah satu Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dan yang kedua Imam Abul Qasim Ar-Rafi'i. Kalau dalam hadis Syaikhani Bukhari Muslim. Dalam tauhid akidah Syaikhani Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam fikih mazhab Syafi'i, kok kita baca kitab berkata dua guru besar mazhab Syafi'i,
Itu yang dimaksud adalah Imam An-Nawawi dan Imam Abul Qasim Ar-Rafi'i. Walidan Nawawi, beliau lahir di Nawa, di sebuah daerah yang bernama Nawa tahun 631 Hijriah. Ketika berumur 10 tahun, ayahnya ini pedagang, punya toko di pasar. Pedagang yang terkenal soleh, terkenal zuhud, terkenal wirai, terkenal dermawan. 10 tahun diajak membantu ayahnya berdagang. Tapi apa yang dilakukan An-Nawawi kecil, bukan kok membantu ayahnya ikut berdagang, bukan. Tapi beliau sibuk dengan membaca Al-Qur'annya. Sampai sebelum balik, qaraba al-balik, mendekati balik, berarti belum balik, beliau sudah hafal Al-Qur'an 30 juz. Subhanallah, 30 juz. Belum, Mbak? Kita sudah punya cucu. Jangankan 30 juz, juz 30 saja nggak ada yang nyantol. Ini Imam Nawawi. Khatamal Quran wa qad qarabal bulugh. Jadi beliau hafal Quran itu umurnya belum balik. Kemudian ada kejadian saat beliau masih kecil. Pada tanggal 27 Ramadan itu tiba-tiba di sepertiga malam yang terakhir, beliau bangun dan berteriak-teriak. Umur beliau saat itu kurang lebih diceritakan 7 tahun. Bangun berteriak-teriak, memanggil-manggil ayahnya, ya abati, wahai ayahku, ada apa nak? Saya melihat sinar yang begitu terang memenuhi rumah ini. Sampai saudara-saudaranya bangun, keluarganya bangun. Tapi tidak ada di antara mereka yang melihat sinar sebagaimana yang dilihat oleh An-Nawawi yang umurnya masih 7 tahun. 27 Ramadan. Ayahnya langsung paham. Oh, berarti dia melihat Lailatul Qadar. Dan ini diceritakan hampir dalam karya-karyanya tentang pengalaman rohaniyah yang dialami beliau saat umurnya berapa? 7 tahun. Sudah berjumpa, melihat, diperlihatkan oleh Allah Lailatul Qadar. Sejak kecil nggak suka bermain sebagaimana teman-teman sebayanya. Pernah seorang ulama, seorang wali besar lewat di daerahnya, itu melihat An-Nawawi kecil dipaksa ikut bermain dengan teman-teman sebayanya. Dia nggak mau, dia menangis, dia lari menyendiri. Menyendiri ngapain? Baca Quran. Subhanallah, baca Quran. Wali itu, ulama itu langsung mengatakan, hadza fulan, laki-laki ini nanti calon ulama besar. Laki-laki ini nanti calon ulama besar yang akan memberikan pencerahan kepada umat. Sehingga berpesan kepada ayahnya untuk dijaga dengan benar. Beliau diberi gelar oleh para ulama yang hidup sezamannya dengan gelar Muhyiddin. Abi Zakaria Yahya bin Syaraf, beliau diberi gelar Muhyiddin, yang artinya orang yang menghidupkan agamanya Allah, karena memang kenyataannya seperti itu. Lewat karyanya, lewat mengajarnya, lewat ceramahnya, ini agama Allah menjadi seolah-olah sangat hidup. Tapi beliau nggak mau menerima gelar itu. Beliau berpendapat agamanya Allah hidup itu bukan karena aku. Agamanya Allah itu tidak butuh orang yang menghidupkannya. Jadi gelar itu terlalu tinggi untukku. Ketawaduannya sampai seperti itu. Padahal sangat layak. Sebab lewat karya-karyanya dikaji santri-santrinya di mana-mana tempat. Islam terkhusus fikihnya mazhab Syafi'i ini sangat kelihatan syiar, sehingga berbondong-bondong orang itu mengikuti mazhabnya
Imam Asy-Syafi'i. Beliau katakan, jangan gelar itu diberikan kepada saya, karena sungguh agama li'anna din, agama itu hayyun sabitun, sudah hidup dengan sendirinya. Hayyun sabitun daimun, selamanya akan hidup. Yang punya agama ini Allah. Ghairu muhtajin ila man yuhyihi, enggak perlu orang yang menghidupkannya. Allah yang menghidupkan. Sebenarnya kalau dilanjutkan diantaranya lewat beliau, tapi karena ketawaduannya beliau tak menerima gelar itu. Syekh Muhyiddin, seorang guru, seorang panutan, Muhyiddin yang menghidupkan agama. Karena begitu sibuknya menulis kitab, begitu sibuknya mengajar, begitu sibuknya belajar. Saat umur 18 tahun ini meninggalkan kota Nawa ke kota, meninggalkan daerah atau kampung Nawa ke kota. Di sana belajar di sebuah madrasah sampai 28 tahun. Dan kesungguhannya dalam belajar itu luar biasa. Satu hari beliau mendatangi 12 majelis ilmu. Satu hari 12 kitab beliau pelajari lewat guru-guru yang otoritatif sanad keilmuannya. 12 ilmu satu hari. Kita seminggu sekali saja sering absen. Ya. Terus pengen alim seperti Imam An-Nawawi. Seminggu sekali sering absen, seminggu 2-3 kali sering absen. Imam An-Nawawi saat belajarnya itu satu hari berapa? 12 majelis ilmu didatanginya. Kita perlu mencontoh kesungguhan beliau dalam belajar. Sehingga sangat sibuknya sampai meninggal beliau tidak sempat menikah. Itu Imam An-Nawawi. Ya, kemudian yang terakhir, agar kita termotivasi ya untuk bisa meniru kesalian beliau. Jadi beliau ini ahli ibadah, beliau juga ahli mengajar, belajar. Karya beliau sangat banyak. Ada Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, ada Raudhatul Talibin dalam fikih, yang kurang lebih karya beliau ini ada 40 judul. Cuma satu judul ada yang 30 jilid, ada yang 7 jilid. Bahkan kita kemarin masuk di toko kitab Al-Minhaj yang aslinya hanya 7 jilid, syarahnya Sahih Muslim itu ketika diterjemahkan 18 jilid. Subhan, ini sekilas Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, biografinya Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui Tarjamatun Nawawi, biografi beliau ini sekali lagi menjadi motivasi kita bisa meniru kesungguhan beliau dalam belajar, bisa meniru umur beliau hanya diisi dengan ketaatan, bisa meniru kesalehan beliau, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh beliau. Dan yang terpenting mudah-mudahan a'adallahu alaina min barakatihi wa karamatihi wa syafaatihi wi ulumihi fid darain. Kita semua dengan mengkaji salah satu karya beliau ini kitab Al-Adhkar hanya 1 jilid. Memang sengaja beliau ringkas. Ketika menyampaikan hadis beliau tidak sebutkan sanadnya sampai lengkap agar orang awam ini mudah mempelajarinya. Ketika bicara tentang keutamaan salah satu ibadah itu langsung hadisnya, sanadnya tidak lengkap. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dari beliau Imam An-Nawawi, dari kesalehan-kesalehan beliau, dari ilmu-ilmu beliau, dan dari karya-karya beliau, terkhusus dari karya beliau kitab Al-Adhkar yang insya Allah akan kita kaji secara rutin di masjid yang mulia ini. Amin amin Allahumma amin. Sudah masuk waktu syuruk, saya kira cukup untuk perdana. Pertemuan berikutnya kita nanti langsung akan masuk pada pembahasan kitab. Wallahu a'lam bishawab. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.